Dan saat sekarang ini Kabupaten Talaut disematkan sebagai daerah perbatasan, daerah dengan pulau terluar, dan daerah dengan rawan bencana. Begitu. Kenapa rawan bencana di sana? Karena biasa kita dilewati berbagai macam lempeng. Betul, betul. Halo sahabat kompas.com, kita hadir kembali di program Nusaraya bersama saya Wahyu. Kali ini telah hadir di studio Nusaraya Bapak Bupati Talaut, Pak Eli Engelbert Lasut, di mana Pak Eli nanti akan bercerita banyak mengenai apa saja hal yang menarik dan kerja apa saja yang sudah Pak Eli lakukan untuk Kota Talaut. Jadi sebelum kita mulai perbincangan kita ya Pak, selamat datang dulu. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Eli, sudah menyempatkan waktunya. Dan tadi sempat kejebak macet ya Pak untuk hadir di sini. Oke. Ya, jadi kita sebelum ngobrol ke daerah yang saat ini Bapak pimpin gitu ya. Hal yang menarik ketika saya membuka referensi tentang Bapak itu adalah latar belakang pendidikan terutama. Lulus dari kedokteran, kemudian justru malah akhirnya berkecimpung di bidang politik. Gitu ya Pak ya. Nah, apa sih yang kemudian memutuskan atau menginspirasi Bapak sampai akhirnya kemudian terjun ke dunia politik, Pak? Ini jadi sebuah cerita memang tentang bagaimana kelulusan dan kemudian akhirnya terjun di dunia politik. Karena sebagai seorang dokter tahun 96 kira-kira itu, saya datang di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mengabdi sebagai seorang dokter dengan program PTT. Di sana kemudian saya ditempatkan di satu daerah di Rainis dan di Beo namanya itu. Satu daerah yang memang kalau dihitung mobilnya waktu itu di seluruh Kabupaten Talaut itu atau di seluruh Pulau Talaut itu baru 19. Mobil itu ya? Iya. Di tahun berapa itu Pak? Tahun 96. Tahun 96, iya. oke. Dan infrastrukturnya memang masih banyak yang belum terbangun dengan baik. Bahkan lampu listrik itu nanti menyala dari jam 6 sampai jam 12, sisanya itu mati lampu. Dan kemudian sarana transportasi baik pesawat seminggu sekali dan kapal laut itu seminggu sekali. Jadi ini yang kemudian menimbulkan banyak masalah-masalah sosial yang muncul, di mana pada masalah sosial itu yang terlihat jelas itu adalah soal kesehatan, di mana saya sebagai seorang dokter di sana. Kemudian sebagai seorang dokter, ya bagaimana kita mengalami misalnya dalam posisi sito atau darurat medik yang tidak mau tidak harus kita mengambil satu keputusan. Misalnya ada pendarahan yang pendarahan yang cepat, yang kemudian pesawat dan kapal laut tidak bisa lagi diharapkan, maka cuma satu jalan keluarnya, lakukan operasi besar. Sedangkan di sana kita tidak memiliki peralatan seperti anestesi, seperti blood set atau infus darah. Kita kemudian melakukan operasi itu, kalau melakukan operasi itu harus dilakukan dengan menggunakan anestesi lokal. Jadi suntik sedikit, belah. Dan itu terjadi dalam keadaan hidup atau terbuka matanya, dia harus bisa melihat bagaimana saya membuka atau melakukan seksio atau mengambil anak dari perutnya tanpa menggunakan anestesi umum, sehingga dia dalam keadaan sadar. Dan kita harus bagaimana dengan cepat berusaha supaya mengangkat anak ketika mengisi morfin. Jangan sampai morfin itu ketika dia masuk ke anak langsung tidak sadar dan bisa mati. Jadi kenapa itu terjadi? Semua itu karena persoalan-persoalan masalah alat-alat kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan semuanya itu kemudian mengakibatkan dampak kemanusiaan yang saya rasakan sendiri sebagai satu tantangan di mana menimbulkan rasa prihatin ketika itu. Dan itulah yang kemudian membuat saya bertumbuh di sana, memahami betul apa yang menjadi masalah dan persoalan orang-orang di pulau sana, bagaimana mereka hidup dalam keterisolasian, bagaimana kita harus mengambil satu keputusan dengan konsekuensi taruhan nyawa, hidup atau mati. Dan kita harus mengambil itu. Jika tidak ada pilihan sama sekali. Dan inilah yang kemudian saya secara pribadi memahami betul apa sebenarnya yang menjadi persoalan dari warga masyarakat di daerah pulau ketika itu. Dan inilah yang mendorong saya untuk kemudian
menjadi motivasi yang besar. Kemudian saya mengambil satu keputusan, merancang satu niat untuk kemudian bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, mendorong supaya ada pembangunan dan kita tidak lagi mengalami masalah-masalah kemanusiaan seperti itu. Oke, berangkat dari PTT tadi ya Pak ya di kedokteran, kemudian akhirnya ada panggilan yang menggerakkan untuk membuat situasi di sana lebih baik gitu ya. Jadi perjalanan panjang itu kira-kira dari tahun 96 sampai tahun berapa itu Pak? Sampai kira-kira tahun 2020-2021. Oke. Baik, Pak Eli, sebagian wilayah Talaut kan masih terisolir. Tadi Bapak sempat cerita betapa minimnya gitu ya. Itu karena faktor geografis, keterbatasan infrastruktur yang tadi Bapak sampaikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan tadi transportasi, perhubungan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana ketika Bapak melihat kondisi tersebut, sudah Bapak ceritakan tadi mengenai dorongan sehingga akhirnya Bapak maju ke politik. Nah, kemudian apa saja yang Bapak lakukan untuk menggenjot dan memperbaiki ini Pak? Karena saya paham dengan itu dan ini jadi satu dorongan, maka itu dengan mudah kemudian kita bisa membangun satu perencanaan bersama. Semua tinggal dilakukan koordinasi, kemudian mensosialisasikan apa yang saya paham tentang kondisi Kabupaten Talaut secara keseluruhan sebagai seorang dokter, maka kemudian kita menyusun macam-macam prioritas pembangunan. Di sana Kabupaten Kepulauan Talaut ketika saya datangi bukan cuma persoalan sosial yang mereka rasakan, tapi ekspresinya sudah negatif ketika itu. Kenapa saya katakan ekspresi negatif? Karena lahir dari penderitaan tadi, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, dan kemudian timbul setiap kali ada masalah sedikit, mereka mengungkapkan mau pindah negara, bergabung sama Filipina, membangun negara sendiri, bergabung dengan Amerika. Semua itu terjadi karena akumulasi dari penderitaan yang mereka alami. Maka satu langkah yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan perhatian. Sebagaimana kita paham persoalan, kita memberikan perhatian pada mereka dari apa yang mereka alami. Maka langkah pertama saya memberikan perhatian untuk kemudian memberikan kesempatan pada mereka, yaitu memberikan kesempatan untuk bisa meraih pendidikan. Itu mimpi-mimpi anak-anak di kepulauan. Mereka rata-rata itu anak-anak itu yang tinggal di kepulauan atau di pesisir itu rata-rata pintar, rata-rata cerdas. Mereka memiliki IQ yang cukup, IQ bahkan IQ-nya tinggi begitu. Dan ini kemudian saya melihat ada masalah apa. Tiba-tiba mereka menjadi provokator. Kenapa? Mereka tidak diberikan kesempatan, terkungkung oleh persoalan, sehingga kemudian ekspresi mereka menjadi negatif. Maka yang saya harus lakukan harus disalurkan. Kita berikan kesempatan pada mereka meraih masa depan dengan dukungan dari pemerintah. Maka saya waktu itu kemudian membuka seluas-luasnya dukungan bantuan pendidikan pada anak-anak itu. Kemudian ada berapa ratusan orang, bahkan ribuan orang. Saya sekolahkan di Manado, ada yang di Jakarta, bahkan di Monash University ada 42 orang, ada di Amerika, ada di Jerman, dan ada di Jepang. Waktu itu kita mendorong dengan rasa tanggung jawab. Mereka ingin memastikan masa depan, tapi persoalannya mereka tidak mampu. Maka pemerintah berdiri sebagai bukan cuma menyediakan jaringan, target untuk tujuan, tapi juga mendukung mereka untuk bisa mengakses pendidikan. Dari kesulitan dan kesusahan mereka, kemudian kita berikan bantuan pendidikan, seperti beasiswa misalnya. Dan banyak anak-anak itu kemudian pada hari ini sudah mulai saya mengikuti ratusan bahkan ribuan anak-anak kita. Tercatat di Pemda saja ada sekitar 200 lebih lulusan magister sekarang yang bekerja sebagai PNS di sana. Dan saya terkejut satu hari, ini satu cerita. Satu hari saya membaca, ada seorang anak perempuan menjelaskan tentang mesin pesawat amfibi di depan Presiden Jokowi. Begitu dah. Ketika saya lihat, wah, anak itu namanya Keisha, perempuan. Dia sekarang bekerja di IPTN. Saya ingat peristiwa tentang anak ini. Dia tinggal di pinggir pantai di sana, rumahnya juga sudah hampir tidak bagus-bagus amat. Dan kemudian mau sekolah pun susah. Tetapi dia pintar. Nah, datang orang tuanya
Pak Bupati tolong kalau bisa anak saya mau sekolah. Dia menangis terus mau sekolah, tapi kita nggak punya uang begitu. Saya kemudian sebagai pemimpin waktu itu, oke, ikut saja dalam program persiapan pelatihan bahasa Inggris, dan kemudian dia ikut serta, benar. Saya langsung sekolahkan dia bukan di Manado. Saya sekolahkan dia langsung di Monash University, di engineering. Kebetulan dia beli mesin pesawat waktu itu. Ternyata sebelum waktunya dia sudah selesai. Anaknya memang pintar. Kemudian oleh Boeing dilanjutkan ambil S2, ditarik bekerja di Boeing, dan kemudian di IPTN ditarik bekerja di IPTN. Beberapa bulan yang lalu, anak itu yang viral. Anak perempuan viral menjelaskan tentang mesin pesawat amfibi kepada Presiden Jokowi. Dan itu adalah anak yang susah dulu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan inilah yang kemudian saya rasakan sebagai satu berkat bahwa langkah-langkah saya di politik sebagai panggilan akibat akumulasi dengan mengalami dan merasakan apa yang dialami oleh masyarakat, begitu. Itu luar biasa bisa menemukan talenta tadi ya Pak. Kalau tidak atas kejelian dan memang ada rasa empati dan peduli dari Pak Eli, mungkin tadi sosok putri daerah tadi juga nggak seviral ini ya Pak ya, gitu ya. Jadi artinya memang karena Bapak betul-betul menjiwai dan memang betul-betul mengalami pada saat Bapak ditugaskan pertama di sana, itu akhirnya membuat Bapak terdorong dan akhirnya bisa melihat lebih detail gitu ya. Sehingga tadi Pak, putri-putri dan putra-putra daerah tadi, apakah semuanya kemudian berkontribusi untuk Talaut atau seperti apa Pak? Itu ada ikatan dinasnya atau enggak? Oh iya, saya berpikir seperti ini Mbak Wahyu, bahwa satu saat mereka akan membentuk jaringan, dan jaringan itu akan kemudian feedback kembali menjadi semacam berkat atau barokah bagi warga masyarakat di Kabupaten Talaut. Saya percaya itu, sehingga saya tidak kemudian mengisyaratkan mereka yang saya kuliahkan kemudian harus kembali. Saya kemudian ada beberapa, seperti contoh di Universitas Pajajaran, ada 44 S2 yang kemudian jadi sekitar 12 atau 18 orang itu menjadi doktor. Sekarang mereka sudah jadi dosen, ada bahkan pernah jadi dekan, ada mereka itu kemudian ternyata apa yang dilakukan pada Talaut, mereka kemudian mengajukan beberapa hasil-hasil penelitian, mereka mendorong cara-cara berpikir bagaimana membangun Kabupaten Talaut itu dengan baik. Bahkan ada dokter-dokter, ada sekitar 50-an dokter yang saya sekolahkan sampai selesai, dan kemudian mereka balik. Ada beberapa di Kabupaten Talaut itu mereka bekerja sebagai dokter di sana. Sekarang dokter di Kabupaten Talaut itu semakin lama semakin banyak. Ada beberapa yang ahli atas anak-anak Talaut yang kemudian bekerja di sana. Tapi ada juga yang bekerja di luar kabupaten kota. Saya tidak melarang, tapi dengan mendorong saja, mengingatkan agar supaya ada kontribusi bagi warga masyarakat di Kabupaten Talaut. Masyarakat kemudian ketika mereka diberikan perhatian, artinya memahami esensi kebutuhan mereka, mereka akan menyatu dengan kita. Padahal saya ini orang Minahasa, mereka orang Talaut, tapi saya sangat dekat dengan mereka. Bahkan lebih dalam dari sekedar anak kampung atau sekedar anak daerah. Kami memiliki hubungan yang kuat dengan warga masyarakat, yang terakumulasi dari suasana kesusahan dan kesedihan mereka ketika itu. Tapi sekarang kita sudah mulai membangun Kabupaten Talaut dengan, saya pikir dengan baik. Berharap sahabat Kompas.com yang dari Talaut nih ya, putra-putri Talaut yang menyaksikan atau melihat program ini, diingatkan kembali ya Pak Eli, harus mengembangkan dan membangun Talaut gitu, kembali supaya lebih berkembang lagi. Gitu ya. Baik, letak geografis Talaut itu kan sangat strategis Pak Eli, di mana termasuk ke dalam satu wilayah di perbatasan, ya, jadi garda terdepan Indonesia. Bagaimana Bapak melihat posisi atau letak wilayah ini sebagai potensi? Kemudian apa yang menjadi tantangan dalam mengelola wilayah ini? Tadi kalau Bapak sempat cerita di awal, waduh pengen pindah kemana gitu ya. Bagaimana Bapak juga melihat
atau mengelola wilayah perbatasan ini, terutama juga dari sisi keamanannya, Pak? Jadi Kabupaten Talaut itu dia memiliki hal-hal yang sebenarnya strategis. Ya. Yaitu pertama dia itu daerah perbatasan. Ya. Itu Miangas itu masuk di Kabupaten Talaut. Dia berdekatan dengan San Agustin atau di Pulau Mindanao Selatan. Kemudian kita juga memiliki pulau-pulau terluar. Okay. Pulau terluar itu antara lain Kakorotan, Marampit, Kabaruan sana. Itu adalah pulau-pulau terluar di Kabupaten Talaut. Dan itu adalah daerah dengan isu strategis nasional. Ya. Dan kita memiliki kurang lebih sekitar 19 kecamatan, 143 desa, dan 11 kelurahan. Okay. Sedangkan kita sebenarnya jumlah masyarakat kita di Kabupaten Talaut itu tidak banyak, hanya 104.000. Dan dia terbagi pada wilayah yang luas, sehingga dari satu desa ke desa yang lain itu berjauhan begitu. Dan kemudian juga harus ada beberapa pulau, ada 5 pulau besar. Ya. Di Kabupaten Talaut itu ada Pulau Kabaruan, ada Salibabu, ada pulau di ibu kota itu Melongwane. Dan juga ada Karatung dan Pulau Miangas itu. Yeah. Jadi selain itu kita kemudian berbatasan dengan negara lain itu memiliki seni tersendiri. Sebagai contoh misalnya ketika penanganan COVID kemarin. Ketika pemerintah pusat mengumumkan bahwa kita harus siaga COVID seperti itu, saya kemudian mendengarkan kita masih dalam taraf persiapan. Kita masih jangan jaga jarak begitu misalnya tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya, kita arahkan, kita kerahkan begitu. Tetapi di sisi yang lain, di Mindanao, di Filipina, pemerintah itu bagi-bagi makanan setiap hari. Bawa makanan masak, bawa beras, setiap hari dikasih di muka-muka rumah. Jadilah mereka, orang-orang Mindanao itu, kemudian kontak dengan orang-orang Miangas, orang-orang di Karatung, wah kita punya penanganan di sini hebat, begitu, bagus, begitu. Sedangkan kita di Kabupaten Talaut belum, masih tahap-tahap tadi untuk kemudian melakukan pembatasan-pembatasan. Semakin berjalan waktu seperti itu, tiba-tiba terbalik. Karena sempat dengar di Mindanao itu sempat rusuh sosial karena pemerintah tidak lagi melakukan pelayanan seperti itu, memberikan makanan, sedangkan masyarakat sudah terbiasa. Tetapi di sisi yang lain di Kabupaten Talaut mulai perlahan-lahan masuk dan kemudian kita mendapatkan yang disebut dengan green zone pertama di Kabupaten Talaut itu. Kita mendapatkan izin pertama di Sulawesi Utara untuk belajar tatap muka langsung dari Menteri Pendidikan. Apakah itu karena dihitung dari geografis kita yang berangin dan sebagainya, sehingga penyebaran dari COVID-19 itu bisa kita atasi dengan baik. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita masyarakat di sana itu kemudian memahami betul bahwa kita berada dalam posisi berdampingan dengan negara lain yang maju. Soalnya begini Mbak Wahyu, Kabupaten Talaut itu daerahnya di sini agak kayak kampung biasa, ya kampung-kampung di Indonesia biasa. Sedangkan di San Agustin di Mindanao itu kayak Surabaya. Kayak kota besar gitu ya. Jadi karena itu maju sekali dan sebagainya, kan kayak beda langit. Beda planet ya. Tapi ya masyarakat kemudian pada akhirnya mulai memahami bahwa kita telah melakukan upaya pembangunan berdasarkan sesuai dengan budaya, kemampuan daerah, dan yang paling penting adalah perhatian yang terstruktur, yang betul-betul tulus pada warga masyarakat agar kemudian mereka bisa disejahterakan. Dan saat sekarang ini Kabupaten Talaut disematkan sebagai daerah perbatasan, daerah dengan pulau terluar, dan daerah dengan rawan bencana. Begitu. Kenapa rawan bencana di sana? Karena biasa kita dilewati berbagai macam lempeng. Betul. Jadi lempeng-lempeng itu sekali bergerak. Saya merasakan paling banyak gempa di sana. Jadi begitu dia bergerak sedikit, saya pernah 7,6 skala Richter. Saya di Manado ditelepon oleh ada beberapa stasiun TV. Bagaimana tolong dilaporkan? Saya ada di Manado, sedangkan kejadian 7,6 skala Richter. Itu di Turki baru
6,9 atau 7 sudah ribuan orang meninggal. Tapi waktu saya ke sana di Kabupaten Talaut itu dihitung oleh Badan Meteorologi dan Geofisika itu cuma sekitar 7,6 skala Richter. Besoknya saya kembali pulang dengan pesawat TNI, kita datang di Melongwane, saya turun di Melongwane itu lihat tidak ada masyarakat. Tidak ada orang. Mereka ada di atas gunung semua. Karena kekhawatiran Datang itu ya. di pasar rumah saya tinggal itu di belakang pasar. Tidak ada orang sama sekali. Dan saya turun di situ, orang-orang yang membantu saya di rumah tidak ada juga. Saya mau makan, tidak ada. Jadi akhirnya saya minta yang teman itu, mereka isu bahwa akan ada tsunami besar. Ya. Dan kemudian saya coba ambil sana speedboat masyarakat. Cabut itu mesinnya. Pastikan dia bunyi kuat sekali begitu. Masyarakat ada di atas gunung. Karena mereka sudah takut, sudah 2 hari ini mereka tidak turun-turun. Takut turun dekat pantai gara-gara isu tsunami. Maka saya kemudian naik di atas speedboat itu, dibuka itu penutupnya sehingga bunyinya kencang. Kita jalan-jalan di depan masyarakat itu, di pulau itu kita keliling. Masyarakat, wah sudah gila itu bupatinya ini begini. Tapi setelah saya kunjungi mereka menggunakan speedboat, bisa gitu. Akhirnya saya kembali, tiba-tiba besok lusa masyarakat Mulai turun. Turun gunung. Jadi seni seperti itu, kondisi Kabupaten Talaut dengan kondisi yang rawan bencana. Tetapi kita bersyukur bahwa bangunan-bangunan di Kabupaten Talaut itu kemudian bisa menyesuaikan. 7,6 skala Richter memang 1 orang meninggal dunia, tapi tidak banyak korban. Dan bisa kita atasi dengan cepat ketika itu. Maka upaya-upaya pemerintah daerah seperti hari ini tetap kita mengingatkan untuk menjaga agar supaya kita waspada dengan kondisi perubahan iklim, kondisi gempa yang setiap saat bisa mengancam. Baru-baru kemarin juga tahun yang lalu itu sekitar 7,2. Itu yang dikeluar. Itu 7,2 Mbak Wahyu itu besar sekali dan itu betul. Kayak kita berada di atas gelombang besar. Betul. Jadi kalau belum pernah rasa jangan rasa itu, jangan dirasa itu kondisi gempa yang besar begitu. Tapi masyarakat di sana menyadari akan hal itu. Di Kabupaten Talaut itu rata-rata religius. Artinya mereka lebih banyak menyandarkan percaya beriman pada Tuhan. Sehingga di sana itu gesekan antar kelompok beragama, misalnya kita tidak ada gesekan dengan warga Muslim atau Kristen atau antar orang-orang beragama. Itu tidak, bahkan tidak ada. Saya pernah mendengarkan ada gesekan-gesekan di kabupaten karena mereka orang-orang yang menyadari bahwa mereka tinggal dan berharap pertolongan Tuhan dan kemudian mereka menjaga hubungan yang baik satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, dan sampai bersyukur sampai hari ini tidak ada masalah-masalah SARA yang kemudian mendera masyarakat di Kabupaten Talaut. Seperti itu. Oke, satu sisi saya jadi melihat bahwa alerting dari masyarakat di Kabupaten Talaut itu luar biasa tinggi ya Pak ya, dengan ada gempa sudah langsung otomatis naik ke gunung ya. Oke, baik. Berbicara tentang daerah, pasti tidak terlepas dari pariwisata ya, Pak Herli. Nah, wisata apa yang kemudian bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, mulai dari tempat wisata, kulinernya, sampai dengan oleh-olehnya misalnya. Kemudian untuk mencapai ke Talaut nih, mungkin buat sahabat kompas.com yang pengen tahu, pengen ke sana juga gitu ya Pak ya, akses dan akomodasinya seperti apa Pak? Jadi kondisi potensi wisata di Kabupaten Talaut itu seperti biasa, karena kita daerah kepulauan, maka wisata kita adalah wisata pantai, wisata laut, diving. Itu bagian dari andalan-andalan Kabupaten Talaut. Dan kita memiliki beberapa terumbu-terumbu karang yang luar biasa cantik. Sudah ada ahli yang membuat lokasi-lokasinya. Oh, ada spot-spotnya yang spot-spotnya yang bagus di mana. Bahkan ada satu lokasi yang khas. Di sana ada pesawat Jepang masuk di dalam.
pilotnya masih pegang kemudi, sudah tengkorak tapi jaketnya masih baru, masih kelihatan baru. Jadi di foto itu bagus sekali. Tapi sudah ada spotnya, sudah dituliskan sehingga siapapun yang mau datang bisa datang ke situ. Terumbu karang atau tempat-tempat di mana ada kapal-kapal Jepang atau kapal-kapal perang dulu itu cukup bagus. Dan ada juga di sana wisata di pulau itu, misalnya seperti Pulau Sara namanya. Itu beberapa pengakuan mereka yang pernah ke Hawaii dan sebagainya, di sana jauh lebih bagus. Pasirnya lembut, seperti tepung begitu, dan airnya jernih. Dan yang spesifik, kurang lebih 2 kilo dari Pulau Sara itu, di tempat mandi itu, ada yang disebut dengan Napom Baru. Napom Baru itu adalah gunung berapi yang ada di bawah laut, begitu. Jadi dia menghangatkan air. Airnya, Jadi air di sana tidak panas, tidak hangat, tapi mandi malam pun bisa. Orang senang bisa mandi di malam hari itu karena airnya tidak dingin menusuk. Karena 2 kilo dari sana itu ada gunung berapi, dan itu salah satu yang paling sering kali didatangi oleh tamu-tamu atau mereka yang datang dari luar. Mereka suka mengunjungi Pulau Sara itu. Dan ada beberapa situs-situs wisata yang bagus, dan nanti satu waktu kita kemudian akan memperlihatkan. Sekarang ini saya sementara berusaha untuk membangun infrastrukturnya, untuk mengarah supaya kita bisa mengakses. Saya bersyukur program Pak Jokowi itu sangat membantu. Jalan nasional kita terbangun sehingga akses kita ke situs-situs purba dan atau yang menjadi tempat-tempat wisata itu bisa langsung diakses oleh masyarakat. Dan itu kemudian sudah terbangun. Berpuluh-puluh tahun masalah jalan itu menjadi persoalan masyarakat, tapi akhirnya kemudian diatasi ketika Pak Jokowi membuat program membangun dari luar. Kemudian juga di Kabupaten Kepulauan Talaut itu selain pembangunan jalan, ya kita mencoba untuk membangun sarana tempat, karena di sana juga belum kota-kota amat begitu, sehingga hotel bintang 5 belum ada, bintang 4 pun belum ada, tapi penginapan yang bagus dan kemudian bersih, nyaman itu sudah ada. Kita siapkan. Dan semoga itu bisa dilihat sebagai standar-standar yang normal bagi wisatawan yang bisa datang di Kabupaten Talaut. Makanan khasnya apa, Pak? Sana itu ada berhubungan dengan kondisi wilayah. Di sana ada satu ubi namanya laluga. Laluga itu di mana kalau masyarakat tidak disuplai atau terputus komunikasi ketika ombak tinggi, di sana ada ubi atau seperti talas yang agak keras, tapi ketika dimakan itu luar biasa enak gitu. Dan juga ada yang disebut dengan anuun, sama kayak kentang, umbi-umbian. Umbi-umbian. Ya, jadi nanti kalau mau rasa itu enak karena itu untuk bayi, dibuat kerupuk, dibuat kue dan sebagainya. Untuk obat mah begitu. Dan itu adalah kearifan lokal yang didapatkan oleh warga masyarakat gara-gara kondisi alam. Begitu juga dengan salah satu kegiatan wisata namanya manee. Manee itu adalah cara menangkap ikan tanpa menggunakan peralatan. Mereka ikan itu hanya datang dan kemudian dibungkus dan diambil. Dibungkusnya dengan ada jala gitu, Pak, atau? Tidak pakai jala, jadi mereka menggunakan tali hutan dan janur, begitu. Jadi pagi-pagi di saat ada satu waktu mereka dilarang untuk melakukan panen ikan di laut itu. Nanti kemudian ada waktu tertentu kita melakukan panen. Nah itu disebut dengan manee. Nah para tokoh adat sudah mengelilingi pulau itu dengan janur dan tali hutan. Begitu dia kelilingi, ditarik ke arah darat. Begitu masuk ke arah darat, tunggu air turun. Begitu air turun, itu semua ikan, bahkan sampai boleh ratusan ton ada di situ.
masyarakat tinggal datang ribuan orang ambil. Nanti tanggal 21, 22 Mei ini itu ada acara Manee. Karena di setiap bulan Mei kita melakukan ritual adat pengucapan syukur diawali dengan Manee. Manee itu adalah semacam ucapan syukur atau panen ikan. Artinya di itu, Pak, Kabupaten Manee itu Talaut. artinya apa, Pak? Iya. Manee itu artinya masyarakat manen ikan dengan menggunakan alat-alat yang tradisional. Begitu. Jadi mereka kalau datang, itu ikan itu aneh, datang bukan bergerombol tapi masing-masing jenis. Cakalang sendiri, ikan batu sendiri, ini sendiri. Sudah dengan kawanannya ya? Iya, kawanannya. Suruh berbaris. Jadi semua orang yang datang ke situ, ribuan orang. Paling kurang itu 5.000-an orang pasti ada di saat-saat Manee itu. Mereka begitu semua pasti dapat ikan besar-besar itu ikan. Mereka ambil, dibakar, makan senang-senang, pulang begitu. Itu namanya Manee. Dan ritual itu tangkap ikan itu akan kita laksanakan ini bulan Mei itu. Jadi kira-kira tinggal 2 atau 3 minggu ke depan. Saya dengar Dirjen dari Kementerian Pariwisata akan datang. Ada beberapa kemarin menteri-menteri juga datang. Dulu pernah ada satu stasiun televisi mengangkat itu sebagai di dalam festival film dokumenter di Jepang kalau tidak salah. Dan raih nomor 1 tentang adat ritual Manee itu. Itu salah satu agenda wisata di Kabupaten Talaut yang jangan dilewatkan. Nanti Mbak Wahyu kalau misalnya sama kawan-kawan kru yang lain bisa datang dan nikmati ikan. Wah, ikan itu kalau ditangkap dari Manee manis betul. Manis ya, Pak. Enak sekali itu. Itu dalam begitu. 1 tahun hanya 1 kali itu saja? 1 tahun sekali, tetapi di beberapa tempat ada. Ada yang Manee, ada yang Manami namanya. Beda-beda nama. Tapi di bulannya rata-rata mirip-mirip, Pak? Ya, di saat-saat air tidak tidak bergelombang. Jadi kalau air tenang kita tangkap ikan begitu. Kalau air bergelombang tinggi ya kita tinggal di rumah anuun atau laluga tadi dan kemudian mereka itu luar biasa. Tuhan memang luar biasa. Sudah kondisi alam geografi Kabupaten Talaut, kita juga merasakan keadilan bahwa kita hidup dalam keadilan Tuhan yang kemudian kita bisa hidup. Hidup dari alam ya Pak? Dari alam. Jadi masyarakat harus bersyukur. Sehingga setiap tanggal 2 Juli kita melakukan yang disebut dengan ucapan syukur. Ya samalah dengan Thanksgiving begitu. Kita melakukan pengucapan syukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Nah ini hidup di kepulauan itu sama dengan hidup di dengan resiko yang sangat. Kalau mau dibayangkan, wah, sekali tsunami tinggi datang, wah kita bisa. Tapi begitulah Tuhan kemudian menolong Kabupaten Talaut. Begitu kira-kira gambaran. Tadi Bapak bilang 2 Juli itu sebagai hari ulang tahun daerah. Yang kemudian juga, kita tetapkan, saya dorong untuk dijadikan hari pengucapan syukur. Tadinya kita disebut pengucapan syukur itu di Kabupaten Talaut ada yang disebut dengan Manduru Utona, itu pengucapan syukur di awal tahun untuk adat ritual menolak bala. Di sana ada tokoh adat, tokoh agama, mereka bergabung jadi satu, kemudian mereka berdoa setelah tahun baru untuk kemudian mendoakan supaya ritual tolak bala tersebut. Begitu Mbak Wahyu. Baik, menutup perbincangan seru kita mengenai Talaut nih Pak ya, apa harapan Bapak untuk Kabupaten Talaut ini ke depannya? Iya, kita sudah berusaha supaya kemudian kesejahteraan tentunya. Tapi kita sudah mendapatkan beberapa parameter, beberapa hasil-hasil yang setiap tahun kita ukur. Saya selama ini melakukan upaya itu dengan mengukur. Syukur-syukur selama 7 tahun terakhir ini kita wajar tanpa pengecualian. Ternyata WTP dalam pengelolaan keuangan yang dialokasikan negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang lumayan sekitar 5,22 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kemudian juga angka pengangguran kita paling rendah di seluruh provinsi itu di Kabupaten Talaut. Sekarang kita memang sementara bergelut dengan soal stunting. Karena stunting kita agak tinggi kemarin, kemudian sudah menurun sekitar 30%. Dan
berdasarkan antropometrik yang kita baru-baru adakan, ya sekitar 7% dari jumlah anak, 7,1%. Tetapi angka kemiskinan kita cukup turun rendah, sekitar 8,2%. Angka kemiskinan di Kabupaten Talaut yang tadinya saya pegang itu, saya dilantik itu berada pada posisi 11%. Dan sekarang sudah 8,2%. Dan kemudian juga yang cukup menyenangkan sama saya itu indeks pembangunan manusia kita meningkat. Jadi dia dari 60-an, 68, 67, 69, sekarang itu sudah 71. Dan itu sebagai gambaran IPM yang meningkat dari waktu ke waktu. Dan gambaran kesejahteraan masyarakat yang saya pikir mulai bertumbuh dari angka kemiskinan tadi, dari indeks pembangunan manusia, dari angka kemiskinan ekstrim. Kalau ekstrim kami hampir 0,14. Entah di mana, karena surveyor baru umumkan kemarin, kami 0,14. Mestinya 0, tapi 0,14 entah dari mana. Tapi itu sebagai satu gambaran kemiskinan ekstrim di daerah sudut sana, di daerah jauh sana, itu kita rendah sekali, begitu, 0,14 saja. Semoga tahun ini kita targetkan angka kemiskinan ekstrim kita akan jadi 0, dan supaya kita kemudian kehadiran kami sebagai pemimpin di sana tidak berdasarkan cuma lip service pada masyarakat, tapi saya sajikan beberapa data bahwa apa yang kami lakukan berpihak pada masyarakat. Begitu. Baik, luar biasa sahabat Kompas.com, rasanya yang menyaksikan program ini begitu terinspirasi dengan apa yang sudah Pak Eli sampaikan. Tentu saja semuanya putra-putri daerah yang tadi sempat Pak Eli sampaikan gitu ya, dihimbau untuk mengajak, mengembangkan dan memaksimalkan potensi Talaut yang saat ini tentu saja masih butuh support dari berbagai pihak ya Pak Eli, dari pemerintah dan tentu saja dari masyarakatnya. Demikianlah perbincangan kita. Terima kasih banyak Pak Eli atas kehadirannya, luar biasa Pak. Dari itikat baik, niat baik gitu ya, membantu orang, kemudian sampai akhirnya Bapak bisa membangun Kabupaten Talaut menjadi yang lebih baik. Baik sahabat Kompas.com, perbincangan kita berakhir di sini bersama dengan Pak Eli Engelbert, Bupati Talaut. Kita akan hadir kembali dengan program yang lainnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya sahabat Kompas.com selalu update dengan konten terbaru dari Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.